Praktisi hukum Deo Lipa Yumara kembali menanggapi soal memanasnya laporan dugaan perzinahan yang melibatkan pihak Mawa dengan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Ia menegaskan perkara yang sudah naik di tahap penyidikan tidak bisa begitu saja dihentikan, hanya karena muncul laporan balik soal dugaan ilegal akses terhadap CCTV. Jadi semua perkara akan berjalan sesuai dengan alur perkaranya. Jadi nggak ada orang bisa minta tunda perkara, dihentikan dulu menunggu karena ini ilegal, enggak. Jadi barang bukti ketika menjadi barang bukti kemudian itu terkait sama tindak pidana itu tetap dipakai, entah didapat dari mana, tapi ini adalah barang bukti ya. Nah, kasusnya Mawa ini kan barang buktinya adalah yang pertama adalah CCTV di mana ada gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya perzinahan. Itu pertama. Barang bukti ini kemudian bertambah dengan adanya keterangan saksi. Saksi ini siapa? Tentunya saksi pelaku juga kan dipanggil. Ketika Inara jadi saksi ditanya, benar nggak melakukan? Dia jawabnya apa? Jawabnya benar melakukan. Ditanya lagi sama si Insanul, benar nggak melakukan? Jawabnya benar melakukan. Berarti kan sudah dua keterangan saksi yang menyatakan ada potensi dugaan tindak pidana perzinahan. Nah, barang bukti yang gambar kemudian tetap dipakai sebagai petunjuk. Tapi dia tetap barang bukti. Kenapa dia tetap barang bukti? Karena ini berbicara tentang CCTV. Semua CCTV dalam bentuk apapun juga itu untuk menunjukkan adanya adegan atau adanya suatu peristiwa. Gitu gunanya CCTV kan untuk menggambar atau merekam peristiwa. Nah, setiap peristiwa menjadi barang bukti. Gitu. Apalagi kalau ada peristiwa pidana menjadi bukti pidana. Ini CCTV ini kan didapat dari mana? Bisa didapat lewat permintaan langsung, bisa didapat karena sesuatu hal yang memang kalau mereka bilang dianggap melanggar undang-undang karena illegal access kan. Ini masih diragukan illegal access ini. Siapa yang bersalah atau bagaimana proses pengambilannya masih diragukan karena selalu ketika akses ini diambil, CCTV ini diambil, tentu kan ada paspor. Siapa yang tahu paspornya? Ya tentunya orang-orang dalam juga yang tahu paspornya kan. Nah, ini perkara jalan terus, nggak bisa dihentikan karena ada keadaan lain. Begitu juga ujungnya. Jadi sekarang ini mungkin si Inara sama si Insanul belum dipanggil, tapi ketika mereka berdua dipanggil, tentunya pertama kan jadi saksi dulu mereka. Ketika jadi saksi mereka akan ditanya tuh, benar nggak melakukan? Jawabnya apa? Kalau Inara pasti jawabnya benar melakukan. Si Insanul juga ditanya benar melakukan, jawabnya benar melakukan. Jadi ya sudah, ketika mereka menjawab itu benar-benar melakukan, berarti kan terjadi dugaan tindak pidana dengan dasar keterangan mereka sendiri. Itu nanti. Tapi setiap perkara pidana tidak boleh dihentikan karena ada satu keadaan tertentu, kecuali ada keadaan yang memang benar-benar tidak memenuhi unsur atau tidak ada buktinya, baru dihentikan itu perkara. Tapi sepanjang ini ada buktinya, ya jalan. Menurut Deo Lipa, rekaman CCTV adalah bukti petunjuk yang sah untuk menggambarkan peristiwa pidana. Tuduhan akses ilegal dinilai lemah jika akses memang diberikan oleh pihak yang berhak atas rumah tersebut. Ia mencontohkan, bila akses diberikan atas perintah pemilik, yakni Virgaun, maka tindakan itu termasuk kategori legal. CCTV ada orang mencuri, CCTV ini bisa diambil tanpa izin oleh polisi, oleh siapapun juga yang menunjukkan adanya suatu peristiwa. Begitu, jadi dominan illegal access nggak dapat karena ada tindak pidana. Apalagi kalau tindak pidana pembunuhan, yang dimana CCTV-nya melihat, mau CCTV tetangga atau CCTV manapun juga wajib menyerahkan adanya tindak pidana pembunuhan. Misalnya di suatu gang terjadi pembunuhan, kan CCTV yang punya rumah kan diambilin semua tuh, begitu. Jadi itu kewajiban hukum dari pemilik CCTV untuk menyerahkan, nih buktinya ada ini, begitu. Kalau mereka nggak ngasih malah nggak bisa, mereka bisa kena pidana juga, begitu. Sama juga dengan kasus ini. Jadi kuncinya barang buktinya adalah CCTV, di mana CCTV kegunaannya adalah untuk merekam suatu peristiwa, baik peristiwa biasa maupun peristiwa hukum. Tapi CCTV adalah untuk mengecek suatu peristiwa hukum kan, makanya dibikin CCTV. Begitu, itu gunanya CCTV itu. Jadi bisa diambil kapanpun juga
oleh siapapun juga yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Illegal access itu ketika orang dengan sistem tersendiri, dengan hacker sendiri, kemudian mendapatkan data dari suatu posisi dunia digital kan, gitu. Baik CCTV, baik handphone atau apa. Jadi itu yang disebut illegal access. Tapi kalau aksesnya dia bisa dapat dengan paspor yang dikasih, berarti apa yang ilegal? Pasti ini ada yang ngasih passwordnya. Karena CCTV itu ada passwordnya, gitu. Pasti ada yang ngasih. Yang ngasih siapa? Yang tahu passwordnya siapa? Begitu. Apakah si Inara sendiri? Apakah dia pembantunya? Apakah Virgon sendiri? Ketika mereka sudah pegang passwordnya, berarti kan udah fair, saling tahu nih, ini passwordnya memang diketahui oleh para pihak ini, berarti kan boleh. Berarti kalau untuk yang para pihak ini kan misalkan Virgon bang, misalkan Ya. Virgon, kalau Virgon pun yang memberikan berarti dia bukan termasuk. Illegal access, nggak termasuk. Begitu, karena Virgon sendiri yang menyerahkan nih, tolonglah dibukain, kan begitu. Jadi Berarti- atas kuasa. Berarti memang atas kuasa atau hak Atas ya? perintah dari Virgon. Keyakinan saya itu atas perintah dari Virgon itu, udah tolong dibuka deh. Karena untuk kepentingan publik juga, setidak-tidaknya kepentingan keluarga mereka. Keluarga mereka di mana nggak cuma Inara yang boleh tahu kejadian yang di rumah kan, Virgon kan di luar, dia perlu tahu juga kan. Tapi dia punya akses karena dia punya passwordnya. Dia suruh, dia punya pembantunya, tolong dibukakan. Itu legal. Siapa? Supir, misalnya. Anda dapat password dari mana? Dari Virgon. Atas perintah, sudah. Beres. Virgon ngasih passwordnya udah ini. Udah dianggap sebagai legal access kan. Walaupun mereka bilang itu ada apa mencari keuntungan dari itu semua apa gitu. Termasuk Nah itu juga kita nggak tahu keuntungan seperti apa yang dimaksud itu kan. dijual beli apa Memang ada jual beli. diminta untuk membayar gitu. Kalau kata mereka ini, kata Kata. mereka Nah. dari pihaknya Inara dan Nah itu kan harus dibuktikan. Sanul ini. Nah, apakah? Jadi gini, rumah ini punya Inara dan Virgon, harta bersama. CCTV yang bikin Virgon dengan passwordnya dia tahu, Inara juga tahu, sama-sama bersama mengetahui, berarti dua pihak ini secara legal punya hak terhadap CCTV dengan aksesnya kan. Tiba-tiba Virgon menyuruh salah satu anggotanya untuk mengecek CCTV. Apakah itu ilegal? Jawabannya tidak, itu legal. Ketika dia dapat legal, tentunya kan si ini cuma ngasih ke Virgon. Kemungkinan besar begitu. Karena nggak mungkin ngasih ke Mawar, nggak kenal. Virgon kenal sama Mawar, tapi anggotanya nggak kenal sama Mawar kan. Tentunya lewat Virgon lah dikasih ke Mawar. Itu kemungkinan besar kejadian seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi, ya legal aja. Kenapa? Karena ada kuasa baik lisan maupun tulisan dari Virgon kepada anggotanya untuk mengecek CCTV. Lebih jauh nih guys, Dua Lipa menekankan dalih nikah siri tidak otomatis menghapus unsur perzinahan di mata hukum negara jika salah satu pihak masih terikat perkawinan sah, meski ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan biasanya tak langsung berujung penahanan. Proses hukum tetap berjalan. Semua laporan akan diproses paralel sampai ada kepastian hukum yang jelas bagi pelapor. Begini, dalih nikah siri sendiri itu sampai sekarang belum jelas. Nikahnya kapan, sirinya kapan, begitu. Kan ditanya di Nara, nikah sirinya kapan? Sampai sekarang tanggalnya pun nggak pernah ada. Siri yang dipakai juga kita nggak tahu siri apaan begitu. Nah, tapi ini bukan dua kata yang berbeda, nikah dan siri bukan. Tapi nikah siri itu satu paket kosa gabungan kata yang kemudian menunjukkan suatu keadaan yang berdasarkan nilai-nilai agama. Tapi nikah siri itu boleh sebenarnya. Nikah siri boleh dengan unsur-unsur yang mengesahkan. Misalnya ada nikah siri itu ada orang tua yang menjadi saksi, ada walinya juga misalnya, kemudian ada yang menontonnya juga atau yang sebagai tamu-tamunya, ada juga pengesahan atau izin dari istri terdahulu yang sah. Itu baru nikah siri menjadi sah secara agama, tapi belum sah secara hukum negara begitu. Nah, tapi ketika nikah siri ini kemudian dipersandingkan dengan kekuatan istri sah atau pasangan sah dalam perkawinan, nikah siri langsung jeblok, nggak punya nilai. Karena nikah siri yang tidak tercatat dalam catatan sipil negara dianggap tidak terjadi nikah siri. Bahasanya sinah. Kenapa? Karena hubungan ini tetap ilegal bagi perkawinan yang sah. Gitu. Jadi kita nggak bisa membaca hati. Itu kita lihat dua orang yang saling sayang, pada saat mereka saling benci sebenarnya. Gitu. Jadi
kita nggak bisa memakai pandangan pengacara, paling sayang itu nggak bisa, atau dalam menyayangi. Yang jelas ketika Mawa tetap kekeh dalam posisi dia dengan laporannya, tentunya itulah hatinya. Lantas, dengan fakta hukum seperti ini, kalau menurut kalian, apakah laporan ilegal akses akan berlanjut ke meja hijau? Atau justru berbalik arah, bahkan berpotensi membongkar aib yang bersangkutan? Siapa yang menurut kalian punya potensi hukum lebih kuat dalam perkara ini? Yuk, coba komen di bawah ini.